Jadi ketika kita takbir Allah, ya Allah saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang penting mentakyin namanya. Takyin itu menertentukan. Ya. Jadi usolinya kita sunnah. Usoli fardol maghribi, usoli fardol isya'i, usoli fardol subuhi, usoli fardol zuhri, usoli fardol asri itu sunnah mengucapkannya. Yang wajib itu pas takbiratul ihram, karena an-niyatu hiya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Nah, khusus untuk subuh dia pakai tasdid sama zuhur karena alif lam samsiah. Usholi fardhoz zuhri, usholi fardhoz subuhi. Tapi tadi ya, itu enggak merusak sholat, enggak. Sholat mah tetap sah. Sesungguhnya satu janin itu layajro pasti mengantarkan ummahu akan ibunya bisarorihi bersama ari-arinya ilal jannati masuk ke dalam surga idah tasabathu jika dia atau si ibu maksudnya di sini ridho. Nah jadi andai kata ada seseorang perempuan hamil terus kemudian janinnya itu keguguran, maka janin itu nanti akan menjadi saksi dia di surga asal si ibunya itu ridho. Ya, perempuan yang hamil itu ridho. Kalau nggak ikhlas, kalau nggak ridho, ya berarti nggak terima dengan takdir Allah, dosa. Nah itu yang disebut Nabi, satu hurufnya itu diganjar 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku nggak bilang kata Nabi bahwa alif lam mim itu satu huruf. Bal alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tapi yang saya maksud kata Nabi, alif diganjar 10 kebaikan, lam diganjar 10 kebaikan, mim diganjar 10 kebaikan. Jadi alif lam mim kita dapat pahala 30 kebaikan. Cuman yang jadi masalah bacanya bener apa kagak. Orang baca alif lam mim, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Gitu. Bacanya kagak bener, alif itu pakai fa loh, alif. Banyak yang baca alif, bibirnya dimingkemin. Lamnya kan mad harfi musbah musakol, ya kan? Dipanjangin lam, tahan dulu. Alif lam mim. Banyak kan orang bacanya kagak ditahan. Alif lam mim. Zalikal kitabul sambil sender. Ya kan? Panganannya opo yuk? Allah Tuhan kami, Muhammad Nabi kami, Islam agama kami, Darul Muqimin jalan juang kami. Allah Tuhan kami, Muhammad Nabi kami, Islam agama kami, Darul Muqimin jalan juang kami. Darul Muqimin mahaduna, Darul Muqimin malisuna. Membaca niat dalam sholat hukumnya sunnah. Yang wajib itu takbiratul ihram dibarengin dengan niat. Jadi ketika kita takbir Allah, ya Allah saya niat sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kalau jadi makmum, kalau sendiri Allah saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang penting mentakyin namanya. Takyin itu menertentukan. Ya. Jadi usolinya kita sunnah. Usoli fardol maghribi, usoli fardol isya'i, usoli fardol subuhi, usoli fardol zuhri, usoli fardol asri itu sunnah mengucapkannya. Yang wajib itu pas takbiratul ihram karena an-niyatu hiya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Yang dimaksud niat adalah menyengajak sesuatu dengan membarengkan perkara yang dilakukan. Dalam ibadah misalnya sholat, pekerjaan pertama adalah takbiratul ihram, maka niat dilakukan ketika takbiratul ihram. Walaupun sekali lagi mengucapnya itu sunnah. Wudu niat pas basuh telapak tangan sunnah, kagak wajib. Yang wajib itu pas basuh muka karena pekerjaan pertama itu basuh muka.
Ya basuh telapak tangan nawaitu boleh, tapi nggak wajib di situ, sunnah. Yang wajib itu pas basuh muka, nawaitul wudu li rafil hadasil asghari fardholillahi taala. Baru basuhan kedua doa, basuhan ketiga doa. Ya, dua ibadah yang niatnya nggak bisa dibarengin, satu yaitu puasa, yang kedua haji atau umroh. Selain dua ibadah itu semuanya dibarengin. Ibu mau sedekah, niatin, ya Allah, ini saya niat sedekah untuk pemakmuran musola, itu atau misalnya untuk anak yatim, untuk santunan, niatin, itu dibarengin. Zakat, ya kalau ibu-ibu yang udah nggak punya suami, zakat, nawaitu an ukhrija, kan bawa berasnya terus sambil niat. Nah itu namanya membarengkan. Ya tapi kalau untuk puasa justru nggak boleh dibarengin, karena puasa itu kan startnya subuh, ya kan? Nggak boleh pas udah azan subuh, Allahu Akbar, saya niat puasa, nggak boleh. Karena niatnya itu justru harus dari malam hari, dari maghrib udah boleh. Itu yang penting sebelum masuk waktu subuh. Terus yang kedua haji atau umroh, karena niat haji atau umroh itu pas ngambil mikot, nggak pas lagi tawaf. Lagi tawaf baru niat nawaitul hajjah atau nawaitul umroh, kan enggak. Ngambil mikot misalnya di mana Bir Ali misalnya gitu ya. Ngambil mikot baru kemudian di situ niat. Saya niat haji atau saya niat umroh gitu. Jadi nggak bisa dibarengin. Ya, tapi selain itu niat itu dibarengkan. Ya. Jadi kalau untuk sholat yang samsiah tuh zuhur sama subuh. Ya, kalau yang qamariyah maghrib, isya sama asar. Perlu ditulis nggak? Nggak usah ya? Nggak usah, udah pinter kan? Hah? Waktu udah pinter. Iya pinter. Habis pirang-pirang tahun. Planning masih mau belajar ya Pak? Iya. Masuk kanan keluar kiri terus. Terus tua. Solinya udah tahu ya? Soli, fardho. Nah, ini kan tulisannya fardol nih. Ya, nanti apa? Misalnya subuh. Nah, ada alif lamnya nih. Fardos subuhi. Makanya dibacanya fardos subuhi, sama kayak zuhur ya. Zuhur yang pakai alif lam samsiah. Fardos subuhi. Karena alif lamnya alif lam samsiah. Kalau maghrib fardol maghrib, isya fardol isya'i, asar fardol asri, karena dia alif lam qamariyah. Ya, bukan bunda qamariyah, bukan, alif lam qamariyah. Nah, khusus untuk subuh dia pakai tasdid sama zuhur karena alif lam samsiah. Sama wajib. Jadi biasain usholi fardos zuhri, usholi fardos subuhi. Tapi tadi ya, itu nggak merusak sholat, nggak. Sholat mah tetap sah. Cuman bicara yang benar gimana, kan kalau bicara yang benar ya itu yang benar. Ingat kalau salah tuh belum tentu. Salah belum tentu. Salah belum tentu dosa. Ingat-ingat tuh. Salah belum tentu dosa. Salah belum tentu benar. Salah yang pasti nggak benar. Salah belum tentu dosa. Nah itu salah tapi kagak dosa. Jadi andai kata ada orang musolli fardol subuh, ya salah tapi kagak dosa. Nggak mempengaruhi sholat juga ya. Salah belum tentu dosa. Tapi kalau dosa udah pasti salah. Waktu itu saya nyontoin apa? Sendal. Ibu pakai sendal kiri di kanan, yang kanan di kiri. Salah nggak? Salah. Tapi dosa. Mungkin nggak Allah hukum kita dosa masuk neraka gara-gara sendal dipakai salah, kiri di kanan, kanan di kiri. Nggak enak aja. Iya kan nggak enak doang. Ya salah tapi kagak dosa. Kerudung kebalik. Saking buru-burunya pengen ngaji kan. Nunggu sih berangkat. Atau kerudungnya kebalik. Bu, kerudungnya kebalik loh. Ya salah tapi kagak dosa, ya salah aja gitu. Neng isin.
niatnya belajar enggak. Makanya saya bilangin waktu itu kan, usahain kita yang pemula tuh niatnya belajar aja. Orang saya tuh sekarang itu niatnya belajar loh Bu, niatnya belajar saya. Kalau zikiran itu saya niatin takorub. Ibu yang suka yasinan mas saya, zikiran mas saya kan saya awalin nawaina takoruban ilallah, bukan nawaina Quran, bukan, karena niat baca Quran itu macam-macam. Ada niat taklim belajar, ada niat hanya untuk mendekatkan diri pada Allah, ada niat emang baca. Memang kalau secara pahala paling gede itu pahala baca. Kalau dari pahala ya, nah itu yang disebut Nabi, satu hurufnya itu diganjar 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku nggak bilang kata Nabi bahwa alif lam mim itu satu huruf. Bal alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tapi yang saya maksud kata Nabi, alif diganjar 10 kebaikan, lam diganjar 10 kebaikan, mim diganjar 10 kebaikan. Jadi alif lam mim kita dapat pahala 30 kebaikan. Itu kalau niat baca. Bener emang kalau baca tuh pahalanya luar biasa gede. Cuman yang jadi masalah bacanya bener apa kagak. Orang baca alif lam mim, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Bacanya kagak bener, alif itu pakai fa loh, alif. Banyak yang baca alif, bibirnya dibingkemin. Lamnya kan mad harfi musbah musakol, ya kan? Dipanjangin lam, tahan dulu. Alif lam mim. Kan banyak kan orang baca juga gak ditahan, ya kan? Iya. Langsung aja alif lam mim zalikal kitabul sambil sender, ya kan? Zalikal kitabul panganannya apa yuk? Apem banget, apem males. Baca yang benar. Jadi kalau niat baca ya harus benar, konsekuensinya itu. Tapi kalau niat belajar, ya namanya belajar, ya salah nggak apa-apa. Kalau tadi saya kalau zikiran tadi itu saya niatin takorub. Takorub itu artinya mendekatkan diri pada Allah. Jadi ya kalau salah pun nggak apa-apa orang niatin takorub kok. Takorub itu kan mendekatkan diri Bu. Mendekatkan diri itu ya apapun caranya. Ya wasilahnya itu bisa lewat baca Quran, bisa lewat sholat, bisa lewat sedekah, bisa lewat zikir, macam-macam ya. Ibu-ibu yang misalnya yang suka yasinan ya tahlilan gitu apa zikiran nama saya, pasti kan saya awalin gitu. Nawaina taqarruban ilallah. Itu artinya nawaina, kalau nawa itu kan saya niat. Kalau nawaina kami niat. Jadi saya wakilin ibu semua, bapak-bapak semua. Nah, di jamaah. Kalau nawa itu kan saya niat, kalau nawaina kami niat. Nawaina ya Allah kami niat taqarruban, untuk taqarrub. Maksudnya kami di sini tuh zikiran baca Quran ini niatnya taqarrub ilallah kepada Engkau ya Allah. Baru a'udzubillah. Orang saya yang ibaratnya rada bener lah dibanding ibu-ibu aja niatnya taqarrub. Masa ibu-ibu yang rada kurang bener udah berani niat qiraah itu baca maksudnya ya. Sebetulnya nggak apa-apa kalau bener mah, kalau benar. Tapi saya sendiri sampai sekarang takut salah. Ya, Rahu meriwayatkannya, maksudnya meriwayatkan hadis Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah dengan nomor hadis 1690 dalam kitab sunannya. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi, demi Allah zat yang jiwaku biadihi dalam kekuasaannya, inna sakito, sesungguhnya satu janin. Jadi kalau bayi itu kalau 4 bulan namanya sakit ya, pakai kof nih tulisannya nih, sakito. Sesungguhnya satu janin itu layajro, pasti mengantarkan ummahu akan ibunya, bisarorihi bersama ari-arinya, ilal jannati masuk ke dalam surga, idah tasabathu jika dia atau si ibu maksudnya di sini ridho, tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi andai kata ada seseorang perempuan kok dia hamil terus kemudian janinnya itu keguguran, maka janin itu nanti akan menjadi saksi dia di surga
asal si ibunya itu ridho. Ya, perempuan yang hamil itu ridho. Dan ini sebetulnya bukan berlaku hanya untuk perempuan hamil, tapi yang udah melahirkan pun sama. Andai kata anaknya meninggal sebelum masuk usia balik, itu anak kalau diikhlasin, ya ibu sebagai perempuan seandainya seperti itu dalam keadaan ridho, maka itu anak akan menjadi salah satu tiket kita ke surga. Ya, makanya barangkali di antara ibu mungkin dulu pernah hamil 3 bulan, 4 bulan keguguran, atau mungkin udah 7 bulan udah gede keguguran, atau meninggal pas dalam kandungan, atau udah lahir ya 1 tahun 2 tahun masih kecil meninggal, itu nggak usah khawatir, ikhlasin, karena itu tabungan. Betul, secara syariat, secara zohir, secara fisik memang orang ditinggalin anak, siapa sih yang nggak sedih, kan begitu kalau secara syariat. Tapi hakikatnya kita justru harus senang, karena itu anak bakal jadi saksi kita nanti di surga, jadi tiket kita. Tapi syaratnya harus ikhlas, ya, syaratnya harus redo. Kalau nggak ikhlas, kalau nggak redo, ya berarti nggak terima dengan takdir Allah, dosa. Ya, ikhlasin, ya redoin kalau punya anak meninggal lebih dulu dari kita, apalagi yang kecil tadi ya. Dalam satu riwayat disebutkan ketika bayi 40 hari pertama kan dia berupa nutfah, berupa air mani, kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian berubah menjadi mudghah, ya, menjadi segumpal daging. 40 hari ketiga, ya, 120 hari berarti usia 4 bulan. Nah disitulah dia ditiupkan roh, terus kemudian dicatat rizkinya, amalnya, sehatnya, sakitnya, terus hidup sengsara atau bahagianya, maksudnya masuk surga atau masuk neraka, itu ditulis di situ. Jadi ada beberapa perkara yang ditulis di usia 4 bulan bayi atau janin yang tadi disebut sakit tadi. Nah makanya beberapa ulama mengatakan disitulah kemudian itu janin ditanya sama Allah, diminta kesaksiannya. Kata Allah, alastu bi rabbikum, apakah kamu bersaksi bahwa saya ini adalah Tuhanmu? Nanti kalau dia ngomong bala syahidna, iya ya Allah saya bersaksi, maka itu janin diterusin bu, 4 bulan masuk 7 bulan lahir. Tapi kalau dia nggak mau bersaksi, dia nggak mau mengakui Allah sebagai Tuhan, pas ditanya alastu bi rabbikum, bukankah saya ini adalah Tuhanmu, itu janin nggak mau ngakuin, maka dimatiin. Nah jadi roh nggak jadi dimasukin pada usia 4 bulan. Jadi kalau udah 4 bulan itu baru dimasukin roh. Nah makanya menurut pendapat ulama, kalau janin usia belum nyampe 7 bulan karena dia belum sempurna ya, itu kalau meninggal tetap disunahin dikasih nama, tapi tidak perlu disolatkan, dimandiin, dikafanin, terus dikasih nama. Beda kalau udah lahir. Nah terus yang kedua, bayi yang lahir terus meninggal, atau dalam kandungan dia meninggal, atau sebelum masa balik dia meninggal, itu dalam kitab Kawakibud Duriyah disebutin bahwa dia nanti dirawat sama Nabi Ibrahim, ya, di alam barzah. Bayi kita yang meninggal itu, atau janin kita atau anak kita, pokoknya sebelum balik ya, dia dirawat sama Nabi Ibrahim. Dan nanti kelak pas hari kiamat di padang mahsyar kita berkumpul, itu anak nanti sudah menunggu kita di pintu surga. Nanti anak itu yang akan manggil-manggilin ibunya. Misalnya ibunya siapa? Bu Aang, nah, gitu ya. Bu Aang, ini saya anakmu. Kedengeran dari jauh. Ya sama dipanggil juga. Cuman yang jadi masalah karena dia nggak ibadah jadi kagak denger. Budeg. Orang kagak ibadah. Iya kagak nyambung kan. Orang surga di sini, ya kan? Lah dia kagak ibadah masuk neraka kan? Jalurnya beda. Tapi kalau masih satu jalur kan kedengeran. Ibaratnya dari sini ibu di sono gitu kan. Wah, kan kedengeran gitu kan. Buyati kan kedengeran. Kalau satu jalur. Coba kalau buyatinya di samping sono kagak kedengeran. Iya beda jalan. Ya, itu aja. Mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Darul Mukrimin Mahaduna, Darul Mukrimin
مدلسنا